Oke teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Weli Luksa di acara BBO, Bincang Business Owner. Kali ini masih dalam suasana PPKM, semoga teman-teman semua sehat walafiat, yang sedang terpapar pun juga kita berharap supaya segera pulih, tetap semangat, tetap harus dijalanin semuanya supaya kembali seperti semula. Amin. Nah, bersama saya kali ini ada tamu spesial ini. Kenapa spesial? Kalau sebelumnya itu sendirian. Selalu tamu-tamu saya itu sendirian. Kali ini nggak sendirian ini. Kita bertiga kali ini. Jadi saya kenalkan secara singkat dulu. Selamat datang di BBO, Mbak Ayu. Selamat datang. Selamat datang Mas Anjay Suranjay Jai. Iya. Malah begini-gini dia. Oke. Ntar saya gedein sedikit suara saya. Oke. Kalau gitu kita mulai deh. Mbak Ayu, Mas Anjay. Jadi aku akan singkat. Kalau Mbak Ayu, Mas Anjay kepanjangan Ayu Jai gitu ya, Ayu Jai. Nih kalau teman-teman mungkin ada yang sudah kenal, tapi juga ada yang mungkin juga belum kenal siapa sih Ayu dan siapa sih Anjay dan siapa sih mereka gitu kan. Yuk coba sekarang saya ingin berikan waktu buat kalian memperkenalkan diri. Silakan. Ya. Oke, sahabat-sahabat semua, teman-teman semua, perkenalkan nama saya Denny Kurniawan. Kalau saya sih asli dari Tasik, cuman lama di Korea. Nggak bercanda, saya asli dari Tasik, cuman udah lama di Tangerang karena kan sama si Ayu. Cuman orang-orang biasanya manggil Om Anjay, Suranjay, Jai. Hai, begitu Pak Weli. Ulangin. Om Anjay, Suranjay, Jai. Hai. Om Anjay, Suranjay, Jai. Hai. Ini Ayu, boleh Ayu? Ya, halo, nama aku Ayu. Ya, sering dipanggil Ayu Lohan. Terus aku tinggal di Tangerang. Udah lama sih, pas menjak jualan ikan ya barengan gitu, tinggal di Bintaro. Ya, itu singkatnya ya. Jadi kalau udah singkat, biasanya kalau sudah singkat kita masih penasaran pasti nanya-nanya terus gitu, nggak apa-apa ya. Apa-apa. Yes, oke. Terus nih kalau untuk teman-teman tadi ya sekilas udah mendengar bahwasanya mereka ini lohan gitu. Jadi kita kembali ke dunia air, kembali ke dunia lohan gitu. Nah, yang saya tahu gitu, dari sejak awal sebenarnya Ayu Lohan Flowerhorn itu saya mengikuti nih perkembangannya. Nah, tapi kan teman-teman ada beberapa yang nggak mengikuti kan, jadi saya akan tanya lagi kepada kalian, itu Ayu Lohan Flowerhorn itu dari tahun berapa sih? Kalau Ayu Lohan itu berdiri tahun 2017 awal. Itu sebelum, karena pas ada kontes pertama yang kita datengin itu kan pertama ketemu Pak Weli sama Pak David Margo. Iya. 2017. 2017 ya, 2017 karena 2018 bulan Desember itu kan akuatik di ASBSD ya. Iya, guys. Sama tetap ketemu Pak Weli sama Pak David Margo juga kan, karena itu yang saya kenal dari awal kan, membuat istilahnya motivasi buat saya banget gitu. Saya pengen kayak Pak Weli nih di dunia lohan, bisa paham ini gitu, tambah lagi sama almarhum Babe Hatta. Oh iya betul itu almarhum itu yang foundernya grup Facebook P2LI waktu itu. Iya. Jadi 2017 lah ya, 2017 kalian mendirikan gitu Ayu Lohan Flowerhorn. Dan itu teman-teman semua ini keren karena mereka berdua ini juga YouTubers ini YouTubers sesungguhnya. Subscribernya udah banyak loh.
Sebenarnya kan? Pak Weli begini, kalau kayak di YouTube itu kan saya nggak terfokus kayak bikin konten ya. Kayak YouTuber yang lain kan bikin konten apa gitu. Kalau saya enggak, jadi kayak ini salah satu trik marketing saya gitu. Dari awal ya, dari awal. Kayak backsound lagu-lagu aja saya nggak tahu kalau itu bakal copyright, jadi saya pakai lagu koplo lah, lagu dangdut, apa aja segala macam gitu. Karena tadinya nggak terfokus buat ke konten YouTube, nggak tahu kalau dari YouTube bisa ngasilin duit gitu. Awalnya ya. Iya, jadi kayak ini salah satu trik marketing saya untuk promosiin Ayu Lohan gitu. Yes, awalnya ya. Cuman kalau sekarang kan banyak orang juga yang ini tambah lagi ada yang bilangin ini loh dari YouTube bisa ngasilin pemasukan juga. Masa sih gitu. Makanya ya udahlah kita dalamin lagi begitu, Pak Weli. Hajar gitu ya. Iya, karena gimana caranya Ayu Lohan bisa dikenal orang kan salah satunya pasti dari media sosial, entah itu dari Instagram, Facebook atau dari YouTube gitu kan. Setuju. Tapi sebelum nanti saya bahas tentang YouTube, saya mau jelasin dikit nih, mau giring dulu nih teman-teman semua, karena ketika itu ya sebelum ada YouTube atau mungkin sudah ada tapi kita belum familiar dengan menggunakan itu gitu kan. Yang saya lihat ini kan di dunia Lohan, saya malah belum kenal sama Anjay kayaknya, atau mungkin kenal tapi dalam mindset saya, dalam pikiran saya itu saya tuh mau membawa tentang sebuah cerita Sri Kandi Lohan gitu ceritanya. Nah, 2000 berapa ya? Itu 2000 berapa saya lupa yuk. 2018 ya yuk. 2018 ya. Pas aku masuk gitu ya. Nah, itu kan gini, rata-rata dunia Lohan itu kan laki-laki ya, cowok gitu kan. Nah, terus tiba-tiba muncullah ada Ayu, ada beberapa teman-teman yang lain, bukan cuma Ayu sendiri sih, ada beberapa teman-teman yang lain gitu yang juga ikut bermain Lohan, dan itu kan jadi sebuah pembeda gitu. Wah, rata-rata cowok. Wah, ini kok ada Ayu. Kalau Ayu nggak mungkin lah namanya Ayu nggak mungkin cowok kan gitu. Nah, terus kalau ini aku tanyanya sama Ayu pribadi nih, bukan sama Anjay. Karena ini Ayu gitu kan. Yuk, tadi 2017 kalian masuk ke dunia Lohan. Terus Ayu sendiri nih masuk ke dunia Lohan, itu canggung nggak Yuk? Enggak tuh. Biasa aja. Kalau udah hobi ya. Jadi berangkat dari hobi ya. Iya. Berangkat dari hobi, lalu kemudian jadi bisnis, make money ya. Iya. Oke. Jadi kenapa saya tadi mau tanyakan ke arah Sri Kandi itu, karena kembali ya, segala sesuatu di dalam dunia bisnis itu kalau ada pembedanya pasti lebih dikenal oleh orang. Nah, kemudian Ayu ini sama Anjay ini yang saya perhatikan, saya masih tahu, saya masih ingat itu ikan awal-awalnya kalian gitu. Ikan awal kalian saya masih ingat seperti apa. Ya kan, saya bilang udah jalan terus aja, jalan terus. Yang penting nanti sambil belajar, sambil menikmati. Tapi akhirnya dalam waktu yang singkat kalian cepat loh untuk mengikuti tren dan ke arah yang kontes Indonesia itu, kalian cepat loh ngikutinnya. Ini yang jawab siapa nih? Ayu apa saya, Pak Weli? Terserah. Apa aja lah. Jadi kalau awal-awal yang jujur ya, perjalanan Ayu Lohan awal-awal itu yang saya utamain itu keuntungan dari cuan. Awal-awal jualan ya. Jualan ikan. Jual belinya ya maksudnya. Nah, tapi sebelum kita terjun jualan itu sebenarnya ada proses lucu sih Pak Weli. Lucunya kenapa saya nggak suka Lohan? Terus? Saya nggak suka Lohan sama sekali Pak Weli. Malah saya benci, saya tinggalin dia 2 hari 2 malam, saya nggak pulang ke rumah karena gara-gara Lohan. Oh serius? Oh ya. Awalnya saya nggak suka Lohan karena saya bilang, lo ngapain beli Lohan? Bejindol palanya kayak bisul. Saya gituin awalnya. Dia beli, saya tinggalin 2 hari 2 malam, nggak lama saya pulang karena anak sama dia nyuruh pulang mulu. Ya udah saya bilang, buang itu Lohan, buat apaan? Saya nggak suka, saya gituin.
Tapi itu lohan, saya ngopi, saya ngerokok depan akuarium melihat lohan. Awal mula saya sama lohan. Setelah lihat saya pulang ngopi sambil ngerokok depan akuarium, kok lohan cantik banget, indah dipandang gitu. Yang asalnya nggak suka mulai jatuh cinta dari situ. Yuk, kamu apain yuk? Sampai-sampai ikan yang dia beli saya enggak, yang sampai-sampai ikan yang dia beli itu saya jual secara sembunyi-sembunyi. Sebelum saya jatuh cinta ke lohan tersebut ya. Ntar dulu, dijual rugi itu jual untung. Nah, apa kok ini? Yang tadi dijual itu dijual rugi atau jual untung? Untung justru. Untung. Si Ayu beli. Iya, dia beli di kios akuarium itu 20.000 ikan-ikan biasa, ikan-ikan kayak yang penting punya gitu, punyaan. Sebelum tahu apa ini kualitas, apa ini yang ikan ini itulah. Pokoknya semua ada prosesnya, nggak instan. Iya. Dia nganterin anak sekolah jam 8 pagi. Saya posting itu ikan karena saya istilahnya nggak seneng, belum jatuh cinta ya. Saya nggak seneng. COD-an di stasiun Tanah Abang. Terus saya nggak tahu Pak ada Weli. yang mau itu 150.000. Ya. Kan mau beli 20.000. Dia beli 100, ada yang mau 150, kata saya ada 130.000 nih, enak nih buat beli rokok kan gitu awalnya. Iya. Pulang dari stasiun COD-an, kalau pulang COD-an nganterin itu ikan yang saya jual 150.000, saya mikir kalau misalkan lohan nggak ada, saya bukannya bener malah pasti makin berantem sama si Ayu. Jadi saya beli lagi ikan lohan ke kios yang dia beli. Ya. Ya, sampai kata abang-abangnya, Mas ini ikan yang mana, milih sendiri. Kata saya pilihin aja, yang penting lohan, saya gituin. Dipilihin, saya pulang ke rumah, saya cemplungin ke akuarium dong. Ya, dia belum pulang nih dari sekolah TK nih, nganter anak nih. Pas dia pulang mau ngasih makan ikan, saya duduk di tangga karena kipas-kipas megang duit 130.000. Si Ayu datang mau ngasih makan ikan, dia ngeliat ikan, kok ikan gua beda, kata dia gitu. Kata saya, kata saya mana buat apa? Gua kan nggak suka lohan, saya gituin. Gua nggak suka lohan, jangankan buat megang, ngeliatnya aja gua nggak mau, saya gituin awalnya tuh. Tapi dalam hati saya senang nih 130.000 bisa beli udut, bisa beli rokok, bisa beli ini itu kan dengan uang segitu gitu. Karena saat itu ke posisi saya emang benar-benar terpuruk oleh yang nawar itu ikan 150.000 kayak nemu emas segenggam tangan buat saya pribadi. Pada saat itu ya udah, dia mau ngasih makan, kata dia ikannya kok beda, berubah. Kata saya mana saya tahu gitu Pak Weli. Cuman itu ikan sambil saya ngerokok, ngopi depan akuarium, lihat itu ikan kok cantik banget. Nah, itu dia saya jatuh cinta sama lohan di situ. Momennya adalah itu. Jadi ya. Kayak udah skenario dari Yang Maha Kuasa buat ngatur ini loh nanti rezeki lu kayak gitu sih. Kayaknya ya. Iya. Karena asalnya saya benci banget lihat 2017 awal. 17 ya. Ya, 2017 awal, istilahnya 2017 awal lah. Bener ya, 2017 awal. Awal jalan. Iya gitu. Nada makin sini main ke tempat ikan, nyari ilmu tentang lohan, terus searching Google, searching YouTube. Di Facebook paling sering saya lihat Pak Weli, Pak Hatta almarhum, terus siapa lagi, Pak Denu Nugroho. Pokoknya banyak motivasi buat saya lihat di komunitas, pengen banget nih gue ketemu orang ini gitu. Sampai udahlah ada 2018 apa 2017 akhir tuh di AISBSD Nusati. Ketemu ya. Nah, ketemulah Pak Weli. Terus Pak Weli di Mangga 2. Di Mangga Besar apa Mangga 2 ya? Mangga 2 Square. Sebelum Nusatik ya? Iya, sebelum Nusatik ketemu Pak Weli. WTC ya. Ya. Ada fotonya Pak Weli, mau lihat? Mau saya kirimin? Ada foto-fotonya loh. Ya nanti kirimin ya, nanti kirimin. Beda, Pak Weli beda banget dari aku yang kayak gimana culun. Pak Weli ini masih kurus masih. Masa sih? Imut-imut lah.
Oke, nanti lihat ya. Mungkin teman-teman nanti yang mau lihat nanti saya kirimin ke Pak Weli deh. Boleh. Nanti aku masukin juga di sini. Jadi kalau itu bagus ya itu aku, kalau jelek ya itu kan juga aku gitu kan. Jadi kan terima aja. Bisa aja. Ya oke, aku lanjutin. Terus sekarang gini. Oke. Sekarang Ayu Lohan Flowerhorn itu sedikit banyak ya, rata-rata sudah tahu, orang-orang sudah tahu gitu kan. Terus tadi sempat saya lihat tuh di YouTube-nya, subscribernya aja udah ada berapa tuh subscribernya? 9.000. 9.000 ya? Iya. 9.000-an subscribernya gitu. Videonya udah ada berapa? 200-an mungkin ya? Yang dibuat mungkin ya. Ya, tapi kenapa saya mau bawa ke arah itu? Saya ingin nanya sebenarnya. Konsep yang ditawarkan sama Ayu sama Anja ini kan sebenarnya kurang lebihnya sama ya, jualan ikan lohan gitu. Tapi ketika itu, kalau sekarang mungkin ada banyak ya, beberapa saya lihat itu ada juga yang akhirnya ikut juga bermain di YouTube gitu. Nah, untuk Ayu dan Anjay ini tantangannya apa ketika proses membesarkan nama Ayu Lohan Flowerhorn itu apa tantangannya? Oke, ini saya yang jawab nih. Ini nyambung ke cerita yang tadi. Yang dulu awal pertama saya jualan, udah mulai istilahnya udah lewati yang tadi saya bilang jatuh cinta, kesininya saya udah mulai jualan. Yang saya pentingin itu cuan, keuntungan. Tapi semua itu salah besar. Yang dipentingin cuma keuntungan itu salah Pak Weli, tanpa ngelihat apa yang kita jual, apa yang kita persembahkan ke orang-orang itu. Ya. Itu salah besar. Ternyata yang harus kita lakuin adalah satu, kualitas ikan yang kita persembahkan ke si pelanggan. Otomatis si pelanggan bakal ngerasain kepuasan dan pasti mereka bakal nyari lagi. Nah itu. Yes, ya, setuju. Awal mula saya jual, orang ditawarin lagi, mereka stop. Karena apa? Pertama yang saya pentingin itu keuntungan. Stop tuh maksudnya nggak mau beli lagi gitu ya maksudnya? Dia ditawarin lagi, dia beli sekali beli selesai. Ya, saya bilang ya. apa yang harus kita upgrade nih? Mungkin kita upgrade ikan, kan ikan udah bawaan dari Tuhan kan. Mau nggak mau kita upgrade kualitas ikan. Apa yang kita persembahkan biar mereka ini. Tapi itu semuanya ternyata terbukti nyata banget Pak Weli. Apa yang kita persembahkan dengan kualitas bagus, orang-orang itu justru sebelum kita menawarkan, mereka udah nanya duluan. Ada lagi nggak yang begini? Wih, jadi mereka yang ngejar sekarang. Iya. Salah satu komen Pak Weli di Facebook itu, saya sempat yang juara 7 di Johar. Kata Pak Weli, kamu udah mengupgrade kualitasmu. Iya, masih ingat omongannya ya. Pak Weli komen begitu di postingan Facebook ikan yang si Ayu kontesin juara 7 di itu kapan? Itu kapan itu? Di Johar baru itu bulan apa ya? Pertama kita naik kontes pokoknya. 2019 awal ya. Awal kayaknya. Kontes awal Januari kayaknya. Kontes di Johar, Pak Weli kan udah tahu ada ya. Ikan kita yang pertama kita jual. Dengan kualitas yang begitu. Nah pas kesini kita udah puter balik upgradean kualitas. Oke. Kontes Lohan juga juara 7 di Johar. Nah Pak Weli ngomong, Ayu kamu udah upgrade di kualitas ikanmu. Nah dari situ kita makin kita cari yang bagus lagi gitu. Ini juara 7 nih, masa sih kita nggak bisa juara 1? Kita poles lagi nih ikan gimana nih kurangnya apa, pelajari perawatan, kita dalamin lagi tentang ikan lohan. Ilmu paling banyak yang kita dapat satu dari komunitas Facebook, karena banyak orang yang ngobatin ini, cara progres ini itu ada di pokoknya di komunitas Facebook manapun rata-rata begitu kan Pak Weli. Ilmu banyak banget dari situ satu, istilahnya. Terus kita main ke arena kontes, kita main ke PAM, orang-orang yang jualan ikan, perawat kita yang main kontes. Kita tanya-tanya bawel gimana cara progresnya, cara perawatan, terus kalau dia sakit gimana kan gitu. Iya jadi dapat dari almarhum Pak Hatta sama dari Pak Denu Nugroho yang dari tim STRP. Dia berdua selalu ngebimbing ini loh, yuk progres ikan tuh begini loh, jai, progres gitu. Banyak banget yang didapat.
Ya, 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 that's good, that's good. Jadi saya setuju nih. Ini juga salah satu selain pengalaman ya, selain dari pengalaman kalian, tapi tentunya teman-teman juga akhirnya bisa mendapatkan pencerahan juga bahwasanya bisnis itu oke, bisnis adalah how to make money, bagaimana cara kita untuk mendatangkan uang. Tapi Wah, ternyata tidak semata-mata hanya sekedar keuntungan, betul betul ya? banget, betul banget. Nah, di situ Benar. tadi udah dijelasin nih sama Anjay, Suranjay, Jai, 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 gitu. Hai. Oke, jadi ini pertama nih. Jadi ada beberapa hal yang nanti mungkin teman-teman bisa pelajarin bersama. Bahwasannya itu tadi ya, itu poin pertama. Terus sekarang begini nih, pertanyaan saya berikutnya lagi nih. Tadi kan yang sebenarnya yang saya tanyakan itu kan lebih ke arah ketika menjalani tantangannya, kesulitannya selain di memperbaiki kualitas, tapi membuat sebuah pembeda ya dari cara berjualan yang sebelumnya mungkin konvensional dengan orang, oke, mungkin mempergunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, mungkin begitu, tapi yang mengawali YouTube itu bukan saya, mungkin dulu ada, tapi tidak terlalu menonjol. Sedangkan Ayu Lohan Flowerhorn ini kok dengan 9 ribuan subscriber itu kan itu bukan kerjaan 1-2 bulan gitu kan untuk dapatkan seperti itu. Nah, itu apa kesulitannya yang di dunia sosmednya? Kalau tingkat kesulitan paling kita cara editor video kita belum paham ya, Pak Weli. Biasa aja. Karena saya kalau posting bikin konten di HP sendiri aja. Yang kesulitannya paling itu ya ngedit video buat ke itu gitu. Cuman buat konten itu. Iya, kesulitannya paling itu doang sih, sama kita pas gerakan ikan, pas sama lagu musik. Itu sih. Sampai Pak Hatta almarhum Pak Hatta sempat ngomong gini, Pak Weli. Lu gara-gara Ayu Lohan nih, orang-orang bikin video pakai lagu. Udah gitu lagunya ada koplo, ada ini, pas lagi sama gerakan ikan, kata Pak almarhum Pak Hatta tuh. Lu benar-benar banyak ngasih ilmu, bukan ilmu, edukasi katanya ke orang-orang. Gua acungin jempol kata si almarhum gitu. Iya. Gua aja yang nggak seneng sama lu awalnya, katanya jadi seneng lihat video-video, kadang geleng-geleng pala. Iya. Jadi kesulitan itu tidak membuat tidak membuat kalian lalu menyerah, tapi malah tetap jalan terus gitu ya? Ya iyalah, kita nggak pernah menyerah ya Pak ya. Semangat lah. Biar maju perlohanan Indonesia. Iya. Oke, jadi gini, lanjut. Jadi teman-teman juga ya biar Sri Kandi Lohannya, aku biar punya teman gitu di dunia Lohan. Mudah-mudahan nanti semakin semangat. Yang buat cewek-cewek, hayu gitu. Ayo, yang cewek-cewek main Lohan bersama Ayu Lohan Flowerhorn. Nah, terus gini nih, aku mau nanya lagi nih. Terus kalian melewatin 2017, 18, 19. Sekarang 2021, tapi sebelum 2021 ada 2020, di mana tahun itu tahun pandemi COVID-19 mulai masuk. Aku mau nanya itu, seberapa jauh, seberapa besar itu berpengaruh terhadap bisnis kalian? 95%. Besar banget Pak Weli. 95%? Sampai saya mau pensi, Pak Weli. Ya, sampai mau dijualin semua. Oh ya? Kenapa saya pengen pensi? Karena saya beli ke Thailand. Order ke Thailand. Dong. Pas sebelum pandemi, beberapa hari sebelum pandemi. Iya. Jadi kita awal bulan Februari itu ikan masuk ke Indonesia. Sudah masuk ke rumah kan. Udah masuk ke rumah. Terus gak lama kita kontes di Season City kan, Pak Weli. Iya benar. Ya kan? Ya, Februari itu. Betul. Iya, pas pengumuman, Sabtunya pengumuman sama Pak Wahid bahwa besok kita di lockdown. Nah itu si ikan udah nggak bisa kita jual ya Pak. Istilahnya ibaratnya emang dasar cobaan buat Ayu Lohan ya Pak Willy. Jadi
sebelum corona masuk saya belanja ikan ke Thailand hampir 100 jutaan lah. Jong. Nggak ada, jangankan buat keuntungan, modal pun habis. Ikan pun jelek ya yang datang ya. Satu jelek, satu mati. Banyak yang mati. Matinya yang nggak masuk di logika gitu. Kayak sehari mati 3, besok mati 5, besok lagi mati 3, besok gitu aja udah hitungan ganjil. Jadi nggak masuk di logika saya gitu, kok bisa ikan mati. Kalau dari air kenapa nggak dari kemarin-kemarin sih, dari awal gitu. Emang dasar ujian buat Ayu Lohan, jadinya sempet udahlah jual-jualin aja gitu. Iya, Kita pensi aja yuk gitu kan. Karena buat belanja ikan lagi buat jualan tuh kita nggak ada. Cuman keluarga nyemangatin, si Ayu nyemangatin, ayolah kita ini lagi gitu. Kita coba lagi, bismillah gitu. Siapa tahu aja ketemu jalannya. Ya kita cari usaha lain lah, maksudnya selain jual ikan apa gitu ya Pak. Kita semangatnya lihat anak sih Pak Weli. Lihat anak, kalau kita nyerah masa depannya gimana gitu loh. Gimana pendidikannya, gimana biaya-biaya pengeluarannya gitu. Ya udahlah kita jual ikan 1 ekor yang menurut kita baik, itu yang belum mati, itu yang masih selamat. Kalau yang lainnya mah dari belanja ikan ke Thailand semuanya jong, pada mati yang nggak masuk di logika. Maksudnya yang banyak yang hal-hal ganjil lah. Orang ke rumah dari Ayu Lohan nggak ketemu, tutup katanya. Padahal kita 24 jam buka selama sebelum masuk ke corona itu tuh yang apa namanya itulah awal-awal. Yang lockdown. Terakhir sampai kita kontesin ikan di Season City. Di Season City pas liga itu dibubarin kan. Iya. Jam berapa? Jam 10 apa jam 12 malam? Jam 12 malam kita udah siap-siap fish out gara-gara lihat anak sih. Jadi ayolah kita perjuangin lagi. Dari 1 ekor ikan yang kita kontesin di Season City itu laku lumayan, ada harganya. Nah itu yang diputerin lagi buat modal. Terus sama kita nyariat ke kampung, kenapa sih orang nyari tempat Ayu Lohan kok nggak ketemu? Terus kenapa kok ikan mati terus? Hitungan selalu ganjil. Kita minta syariat, minta doa, ikhtiar. Ya selang beberapa hari semua berjalan lancar. Terus tamu juga yang nyari galeri Ayu Lohan ketemu lagi gitu. Ya. Jadi banyak tadi disampaikan. Keluh kesah itu banyak banget sih sebenarnya. Cuman takut ngabisin waktu nih. Tadi saya sempat netesin air mata yang pas bilang saya mau pensi kemarin. Karena sedih banget buat saya. Ya, tadi kan di awal saya bilang bahwasannya kalian ini kan bisnisnya adalah di dunia lohan ya. Buat sebagian orang, lohan mungkin adalah sebuah hobi, tapi di beberapa orang seperti Ayu Lohan ini berarti ketika ini masuk dunia bisnis berarti ini adalah mata pencaharian gitu. Jadi itu yang harus diperjuangkan. Sekaligus nyari cuan. Nyari cuan namanya mata pencaharian, kerja nyari cuan. Terus by the way gini, tadi kan Ayu bilang tuh supaya ada usaha yang lain tapi nggak cuma jualan ikan ya. Aku pernah lihat tuh Ayu ada bikin pelet atau apa gitu dari di luar. Iya. Jadi istilahnya kita bikin pelet banyak prosesnya ya, ngetes ke ikan ini gimana caranya ikan ini bisa bagus, terus nge-balance dari si ikan peletnya gitu. Coba dulu untuk ikan-ikan kita, nggak langsung kita jual. Iyalah, untuk trial. Ya, jadi istilahnya ini adalah bentuk ekspansinya selain jualan ikan. Oke, terus dari YouTube juga ada ya, berarti ya dari YouTube. Ada. Terus dari makanannya ya, pelet itu gitu. Ya, jadi tadi COVID itu 2020 berpengaruhnya sedemikian parahnya itu sampai dengan kapan? Sampai berapa bulan kita sampai pertengahan bulan. Saya bilang yang pas saya bilang pensi itu cuman saya semangat lagi karena ngelihat anak gimana. Kalau saya berhenti begini, anak gimana? Karena menurut saya di Lohan buat saya itu nyaman banget. Nyaman banget. Nyaman banget. Saya udah ngerasa kenyamanan buat saya nih. Kita lanjutin deh gitu.
Itu berarti di tahun 2000, masih di tahun yang sama, bulan-bulan pertengahan Juni Juli gitu. Iya, masih berjalan. Kita berputar modal lagi itu yang ikan kita kontesin yang pasti bubarin pas liga itu. Karena yang lain kan kita mati itu, dari situ dapat modal putar ikan yang satu sampai sekarang ya alhamdulillah sih berjalan lancar. Amin. Yang penting kita niat insya Allah bisa lah. Bismillah. Amin. Karena begini ya, Bismillah. Banyak orang yang bilang rezeki udah ada yang ngatur. Jangan ketakutan nggak bagian rezeki. Iya, kalau kita bawa ikhtiar. Kalau kita cuma bilang rezeki udah ada yang ngatur, tapi kita diem baik di rumah. Mana ada datang kan rezekinya. Nggak bakal datang itu rezeki. Setuju. Kita tetap harus ikhtiar. Yes. Kita harus tetap mencari. Yes. Kalau apa yang saya percaya itu adalah doa dan bekerja, berdoa dan bekerja. Cuma banyak doa nggak kerja juga nggak jalan, kebanyakan kerja tanpa doa juga nggak bisa kan gitu. Oke? Wih, mantap. Terus ini dong, apa namanya? Bentar aku lihat waktu. Oh iya, kurang lebihnya sih secara pertanyaan aku masih punya 2 lagi pertanyaan nih. Tapi kita udah sampai di corona, after corona gitu ya. Jadi apa sih rencananya dari Ayu Lohan Flower Horn itu ke depan gitu? Rencananya apa? Kalau rencananya kita yang jelas kita pengen ngemajuin di dunia perlohanan ya. Karena kita udah ngerasa nyaman gitu. Jadi sampai kita belajar begini tentang lohan, tentang perawatan, tentang cara pakan, pembuatan pakan. Sampai semua saya dalemin. Poin tentang lohan saya dalemin sama si Ayu. Karena saya pengen buktiin Indonesia bisa loh lohan-lohannya maju bagus kayak orang kayak negara-negara yang lain gitu kan. Nah jadi saya pokoknya pesan saya mah jangan cetak sembarangan lah, asal jangan ngebreed sembarangan tanpa ngelihat kualitas di mana nantinya gitu. Karena takutnya kayak yang dulu ikan sampai hancur kan, saya banyak nanya itu hancurnya karena kebanyakan orang nganakin ikan asal jadi tanpa ngelihat kualitas ke depannya gitu kan. Yes, berarti kembali ke kualitas ya. Tapi benar kalau dari ada hati-hati kembali Pak Weli, ada kualitas, ada harga. Jangan sampai ada harga ada kualitas, itu salah. Ada kualitas dulu, baru ada harga ya. Iya, yang kenapa? Karena yang kualitas pasti udah ada harganya. Tapi yang ada harganya belum tentu berikan kualitas, betul? Apa betul? Cihui. Tapi memang di dunia lohan ini, lohan pernah mengalami masa jayanya ya 2000-an awal. Ya. Kemudian lohan juga sudah pernah mengalami masa terpuruknya juga. Dan kalau ritmenya itu terulang, berarti seharusnya memang kita sudah bisa mengatasinya kalau permasalahannya adalah masalah breeding tadi ya, kualitas tadi itu. Ya, tapi benar, setuju aku jawaban itu, aku sangat setuju. Cuma yang terakhir nih, pertanyaan terakhir untuk kalian berdua. Mungkin bukan pertanyaan ya, tapi begini. Saya selalu melihat bahwasanya tamu-tamu saya di BPO ini nggak pernah saya lihat dari seberapa besar bisnisnya, tapi perjuangannya itu yang saya pingin teman-teman itu tersemangati. Nah, saya pingin minta dari kalian kira-kira tips-tips apa yang bisa teman-teman bisa dapatkan. Apakah nanti teman-teman itu juga sama di dunia ikan hias atau hobi atau apapun, atau di dunia yang lain di bisnisnya mereka. Kira-kira tipsnya dari kalian tuh apa sih untuk mereka? Ya, tipsnya paling kita tekun, rajin. Istilahnya tekun, kalau misalkan kita punya satu tujuan, karena kan hidup harus punya cita-cita ya Pak Weli. Cita-cita nggak usah cita-cita jadi bla bla segala macam. Cuman kalau kita udah punya tujuan, pasti kesampaian gitu. Kalau kita punya tujuan cuma diem ya nggak bakal sampai. Jadi kalau buat teman-teman, motivasi dari kita ya semangat, terus selalu di dalam lingkungan kejujuran, istilahnya mah jangan ada kata bohong-bohongan gitu. Jual harus jujur. Yes. Utamanya. Kalau ikan bagus ya bilang bagus, tapi kerjaan apapun ya. Iya, apapun itu jujur mah dimanapun. Modal utama kejujuran. Terus keduanya niat, tekun,
Kayak STRP aja. Kan nggak semua orang tahu STRP singkatannya apa gitu. Jadi harus dijelaskan. Sabar. Sabar, tekun, tekun, rajin, yang terakhir pintar. Nah, pintarnya ini jadi menarik karena seorang mungkin sabar, orang mungkin tekun, orang mungkin apalagi tadi rajin, tapi akhirnya yang terakhir nggak diambil pintarnya itu, ya nggak dapat juga ya. Nah, saya jadi ingat Pak Denu kalau gitu. Makanya penyemangat dulu, ayo Lohan. Awalnya kita masuk kontes, ya itu deh STRP yang ngajarin juga Pak Denu, ya kan udah ngajarin kita berbagai macam pelajaran lah ya tentang banyak gimana banget sih kehidupan lah pokoknya dia mah. Cuman yang paling fenomenal awal-awal saya sampai termotivasi ya Pak Weli, almarhum Pak Hatta, Pak David Margo, Pak Denu. Aduh, saya bilang saya pengen banget foto bareng sama mereka. Kesampaian dong. Fotonya kesampaian. Sekarang kan saya interview bersama nih, interview bersama berarti sedikit banyak. Iya, berarti sedikit banyak tuh apa yang kalian lakukan, konsistensinya itu juga pasti ada hasilnya, gitu, ya kan, gitu. Tadi yang terakhir tuh pintar itu juga menjadi sebuah hal yang penting untuk teman-teman bisa pahamin ya di saat-saat seperti ini apa yang harus kira-kira dilakukan. Nggak mungkin lah diem baik gitu, nggak bisa kan diem baik gitu kan. Ya, harus ada berbuat sesuatunya. Nah, lakukanlah dengan pintar gitu. Wah, mantap ini. Tapi pintarnya jangan pintar keblinger. Nanti yang ada malah cuma makin uang tanpa mikirin kualitas apa yang dia persembahkan gitu. Itu pintar yang bukan tricky ya. Tricky itu pintar yang nakal, pintar nakal itu tricky. Itu mau membawa kehancuran buat dirinya sendiri. Keuntungan aja ya, nyari keuntungan itu bakal jatuh nggak akan lama. Ya, wah mantap. Ini aku selesai pertanyaanku udah habis, jadi saya tambah lagi nanti sesi berikutnya. Nanti kalau terlalu lama ini juga loh part 2 nanti part 2 kalian buat sesuatu dulu, nanti ada apa lagi nanti saya ajak lagi kita BPO-an. Kalau nggak ada corona collab. Iya, oke. Wah, kalau itu nanti gantian nih kalian yang YouTuber beneran ya gitu kan. Kalau saya kan cuma iseng-iseng doang ini. Pernah collab tuh pernah ya pas di Jogja. Ada itu juga kan titipan almarhum Pak Hatta, dia pengen banget bikin podcast sama Ayu Lohan, cuma belum kesampaian. Buat Anjay sama Ayu, sukses terus, sehat selalu, semakin sukses, ditunggu gebrakan berikutnya di dunia Lohan, Sri Kandinya dihidupin lagi, YouTube-nya diaktifkan terus ya, terus semangat di situ. Oke, gitu ya. Sampai jumpa ya. Nanti kita berjapri-japri lagi ya. Siap. Oke. Apa tuh? Pak Weli belum dong. Apa tuh? Jangan lupa di like, di komen, di subscribe channelnya Pak Weli. Apa nama channelnya? BBO Talk Show. Nah tuh, jangan lupa di like, di komen, di subscribe channelnya BBO Talk Show. Iya, jangan lupa juga nge-like. Iya, makasih semua, makasih Ayu, makasih Anjay. Jangan lupa juga ini yang YouTuber benerannya ini di like, komen, subscribe. Ayu Lohan Flowerhorn. Nanti aku tulis juga di deskripsinya. Oke? Sehat selalu ya kalian ya. Sukses terus ya. Oke, bye-bye. Siap. Salam. Siap. Oke, thank you semua.